Halo Pak Sumarno, apa kabar? Halo juga Bu Erika, alhamdulillah kabar baik. Ya, Gimana Bu Erika senang. kabarnya? Ya, saya kabar baik juga. Senang hari ini bisa berjumpa Pak Sumarno yang Sama-sama nanti Ibu. yang nanti akan membawakan peran sebagai coach, ya. Iya Bu, iya betul. Karena kita punya coach yang nanti Bapak Sumarno akan pandu supaya Iya, menghasilkan produk yang baik, hasil yang baik. iya, Terus juga Pak Sumarno bisa menggunakan rubrik penilaian dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada dari koci, iya, ya Pak Sumarno. Sehingga saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebelum Pak Sumarno berjumpa dengan koci. iya. Pak Sumarno ingin saya mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Ibu, saya jujur akan mengembangkan 3 kompetensi saya sebagai coach. Yang pertama yaitu present, yaitu kehadiran penuh yang bersama koci. Yang kedua, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Cuma itu 3 tujuan saya yang selama ini saya akan jalankan, Bu. Berarti Pak Sumarno akan mengembangkan 3 kompetensi, Iya, yaitu present, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga iya, pertanyaan berbobot. Nah, iya. saya ingin bertanya lagi, dari ketiga kompetensi yang tadi Bapak sudah sebutkan, bagian mana yang nanti fokus saya amati? Terima kasih, Bu. Mungkin, karena saya dengan coach itu, eee, nanti yang diamati adalah kehadiran penuhnya, present-nya, dan pertanyaan-pertanyaan yang saya gali dari coach tersebut, yang berbobot dari yang nanti akan saya fokuskan, tolong amati itu, Bu. Ya, berarti ada 2 ya, Iya, present dan pertanyaan berbobot. mhm, Bapak jangan lupa nanti ketika bertemu dengan koci, sekali lagi seperti di awal saya sampaikan, gunakan rubrik penilaian dengan indikator, yang bersifat kemitraan. Kemudian prosesnya kreatif dan memaksimalkan potensi dari koci itu sendiri. siap, Bu, Kemudian siap. ya, kemudian, Pak Sumarno jangan juga lupa menerapkan alur tirta dan teknik rasa kepada koci. Iya, siap. Iya, Kemudian, segala hal yang berbentuk dengan pengkocingan yaitu sebagai coach, Bapak nanti amati dan kembangkan setiap potensi atau tawaran yang ditawarkan oleh, koci di dalam, kemitraan dengan Bapak ya. siap, Bu, siap, siap, iya. Saya akan Kira-kira melaksanakan itu ya, semua. kira-kira ada ingin lagi yang mau ditanyakan sebelum Bapak nanti bertemu dengan coach-nya? Coaching-nya? Saya kira cukup, Bu, karena ini waktu juga pertemuan saya dengan coach kurang lebih 5 menit lagi, maka saya akan memperhatikan apa yang tadi Ibu sampaikan. Ya, terima kasih, sukses bertemu dengan coaching-nya. Salam Iya, dan bahagia Pak Sumarno. sama-sama, salam dan bahagia Bu Erika. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bu Mary, apa kabar? Selamat pagi Pak Marno, baik nih, sehat. Oh iya, tumben-tumbenan Bu Mary bertemu dengan saya. Memang kemarin Bu Mary ngebel saya bahwa jam 7.30 ini bertemu saya. Kira-kira dalam waktu yang singkat ini, kurang lebih 15 menit, hal apa yang akan Bu Mary sampaikan? Iya Pak, ini saya agak sedikit ini loh, gimana ya, galau gitu loh. Iya, Eh, karena ada satu murid saya yang kalau di di kelas tuh nggak iya, pernah masukin bajunya ke dalam
celananya. Oh, Tiap kali ditanya ketawa aja. Dia bilang sesek iya. Bu. Memang sih badannya agak agak gempal ya. Cuma ya Mm-mm. kan aturan sekolah kan harusnya pakai Iya, apa bajunya masukkan ke dalam iya. celana. Nah itu gimana ya Pak? Oh, malah seperti itu ya. Baik Ibu, Mm-mm. kalau itu berarti permasalahan disiplin anak ya Ibu. Iya. Kira-kira anak tersebut berapa sering sih melakukan hal tersebut Ibu? Ya, hampir setiap kali saya masuk ke kelasnya, ya bajunya dikeluarin gitu. Mm-mm. Hmm. Jadi dia selalu mengeluarkan bajunya. Apakah tadi sudah disampaikan anak itu gemuk ya. Kemudian pernahkah sekali atau 2 kali Ibu panggil anak tersebut dan Ibu sendiri yang melihat anak tersebut untuk memasukkan bajunya seperti itu? Sudah, jadi setiap kali itu kan kalau misalnya masuk ke kelas, saya pasti mengabsen kan. Nah, Iya, begitu saya absen, terus saya lihat, atau pas iya. saya keliling, nah kelihatanlah tuh anak tuh bajunya di Hmm. luar gitu. Oh iya, tapi dia hanya mengeluarkan baju aja ya, kalau untuk tindakan-tindakan lainnya enggak gitu? Enggak, anaknya sih Oh baik, iya. ganteng lagi Pak. Oh, apalagi anak itu Iya, ganteng, berarti laki-laki ya. Jadi kalau emang benar. sama Bu Namanya juga Guru pakai kalau celana, udah bukan pakai rok. bener-bener. Mm. Kalau usia anak udah SMA seperti itu, Ibu sendiri ya agak riskan ya. Terus kira-kira menurut Ibu maunya anak tersebut maunya seperti apa gitu, Bu? Kalau saya sih maunya dia mengikuti tata tertib lah gitu. Iya, Kan tata tertibnya itu eh, baju masuk ke dalam celana gitu kan. iya, Hmm. iya. Jadi eh, kira-kira dari hal tersebut Ibu bisa lebih jelas lagi anak tersebut kan karena halnya kegemukan. Selain itu kira-kira faktor apa lagi Bu? Apa memang dia itu apa memang sengaja melawan guru atau ingin menunjukkan bahwa ini aku dong ibaratnya biarpun nggak disiplin, nggak ditegur guru seperti itu bagaimana Bu? Saya kurang tahu ya Pak ya. Iya, Tapi memang pernah saya panggil. Anaknya memang iya, pernah saya panggil. iya. Kemudian saya tanya kenapa eh, mengeluarkan baju gitu. Terus dia bilang sesek Bu gitu. Mm-mm. Oh Terus sesaknya saya tanya lagi kan bisa beli baju lagi iya. atau ya dia sendiri yang bilang sih saya sih lagi diet Bu gitu. Saya Oh mau ngurusin badan biar bisa bisa pakai baju, bisa memasukkan baju. sebenarnya tadi Ibu udah memberikan suatu solusi ke anak tersebut ya, supaya membeli celana yang lebih besar gitu ya, karena mungkin karena dia nyesek nggak enak gitu kalau dimasukin ke bajunya tersebut, ke celananya yang mungkin kekecilan. Kira-kira adakah di antara teman anak tersebut yang atau orang tua tersebut pernah Ibu panggil, Bu? Kalau sampai ke orang tua sih belum ya, Belum karena ya? apa ya? Karena memang eh, ya mungkin dari sayanya juga ya. Jadi Hmm. eh, itu bukan kelas wali kelasnya bukan saya gitu loh. Oh iya. Oh, kan kalau wali kelas saya bisa Jadi apa Ibu di situ hanya sebagai guru mata pelajaran ya? Mhm. Nah, kira-kira dari tadi yang Ibu sampaikan kan Ibu bukan wali kelasnya. Kira-kira sebagai wali kelasnya apakah Ibu bisa bekerja sama atau ada hal lain yang Ibu usahakan di waktu pembelajaran tersebut? Misalnya memanggil wali siswanya agar anak tersebut dimasukkan disiplin gitu. Pernahkah Ibu seperti itu? Apa usaha apa yang Ibu lakukan saat ini? ya sampai saat ini sih kan saya udah belajar ya belajar apa ya dengan apa ya seperti coach begini ya jadi Iya. melakukan wawancara Mhm. jadi bukan konsultasi juga ya jadi ya seperti Iya. saya berusaha bertindak sebagai coach terhadap anak tersebut memang Oh, sih ada perubahan setelah itu. iya. Setelah saya ajak bicara,
mulai dia sedikit berubah, lebih ganteng sekarang. Jadi bajunya dimasukkan ke dalam celananya. Oh, Cuma iya, kadang-kadang suka lupa dianya, iya. jadi keluar lagi bajunya itu. Tapi Ba- saya melihat memang sudah ada perubahan walaupun masih Iya. sedikit gitu. Oke, Ibu. Kan di sekolah itu bukan kita saja atau bukan Ibu saja yang sebagai guru mata pelajaran di kelas tersebut. Kira-kira siapa yang bisa Ibu ajak kerjasama agar anak tersebut bisa lebih disiplin lagi? Tadi udah sedikit-sedikit disiplin ya, udah masukin baju. Betul-betul. Kira-kira menurut Ibu siapa yang bisa Ibu ajak kerjasama supaya anak tersebut terbiasa disiplin? Ya, jadi untungnya saya bicara sama Pak Marno ya. Jadi Iya. dalam komunikasi kita nih tiba-tiba terbersit, oh iya ya, kan dia punya wali kelas gitu ya. Oh iya, Nanti saya akan ajak wali kelasnya bicara, iya. dan mudah-mudahan nanti dengan pendekatan yang dilakukan oleh wali kelasnya kepada anak tersebut akan lebih baik lagi. Seperti Oh itu. iya. Menurut Ibu, tadi tentang wali kelasnya, tentang perhatian kepada anak yang tidak disiplin tersebut, kira-kira apa sih harapan Ibu dalam, kalau saya boleh diibaratkan dari angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di poin berapa dalam mendisiplinkan anak tersebut? Saya sih ngerasa saya udah berusaha maksimal ya, tapi maksimalnya saya mungkin masih 90 kayaknya. Jadi Oh belum iya, maksimal banget gitu loh. Dan saya iya, udah lakukan sampai 90 dan iya, mudah-mudahan nanti ini karena omongan kita berdua nih ya kan, iya. komunikasi kita berdua mudah-mudahan apa yang terbersit dalam pikiran saya ini bisa jadi solusi ke depannya sehingga si anak itu jadi lebih baik. Oke Ibu, tadi anak tersebut udah disiplin, udah ada wali kelas. Kira-kira rencana Ibu ke depan seperti apa dalam konkretnya gitu, solusinya gitu? Jadi selain wali kelasnya, saya pikir saya akan lebih perhatikan lagi ke anak tersebut. Iya, Tapi bukan hanya anak tersebut ya, juga iya, dengan anak-anak lainnya. iya, Dan juga kayaknya sih memang untuk membuat orang lain jadi lebih rapi, berarti kita sendiri yang harus rapi dulu ya. Berarti iya, saya juga akan memberikan contoh kepada anak tersebut iya. agar saya pun juga dia bisa melihat bahwa saya rapi karena itu dia juga mau dengan sukarela untuk menjadi lebih rapi gitu. Baik Seperti Ibu, itu ya kayaknya ya, Pak. anak yang disiplin memang harapan kita semua sebagai guru ya, Ibu. Di sekolah kita memang anak-anak memang kurang banyak yang disiplin, sebut aja yang tadi Ibu sampaikan si A. Nih, rencana 1 minggu atau 2 minggu ke depan yang tadi Ibu sampaikan agar anak tersebut dengan wali kelas, kira-kira kapan waktunya akan dilaksanakan Bu Mary? Ya secepat mungkin Pak, mungkin Ya, setelah di kegiatan ya di pertemuan minggu kita ini. ya di minggu depan ya. Iya betul. Baik Ibu Mary, dari pertemuan kita ini bisa Ibu simpulkan tentang kedisiplinan anak itu dengan usahanya, kira-kira apa yang Ibu Mary bisa simpulkan dari perbincangan ini? Ya eh, kayaknya saya akan mendekati Iya, wali siswa kelasnya. tersebut ya, Jadi wali kelasnya saya akan ya. menemui wali kelasnya Mhm. membicarakan Me tentang si anak iya, ini. kalau bisa membelikan, celananya ya. Janganlah. Iya, kali kan Bu Mary kan kepala sekolahnya jadi ibaratnya ini Itu ada masih kepala tanggung sekolahnya jawab minta gitu orang ya? tuanya. Oh iya, mhm. Baik Bu Mary, Iya, kita sampai di ujung percakapan kita, waktunya sudah 15 menit. Apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Saya akan melihat bagaimana perkembangan dan kemajuan yang Ibu Mary tadi sampaikan, permasalahan dengan anak yang tidak disiplin itu. Mungkin saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pembicaraan kita bermanfaat. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Marno. Selamat Sama-sama pagi, pagi Ibu. apa siang nih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Pak Sumarno, bertemu lagi dengan Ibu Erika. Iya, selamat bertemu lagi Bu Erika. Ya, senang sekali hari ini dalam keadaan sehat ya Bapak ya. Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Boleh saya bertanya bagaimana tadi progres coaching dengan coachingnya, yaitu Ibu siapa? Dengan Ibu Dewi Meriani. Oke, boleh dijelaskan Bapak? Setelah tadi saya melakukan percakapan coaching dengan Ibu Meriani, saya menerapkan beberapa hal. Yang pertama, saya fokus kepada coaching, saya bersikap terbuka dan bersikap ingin tahu lebih banyak apa yang disampaikan oleh Ibu Mary. Kemudian secara kesadaran penuh saya ingin menggali apa potensi-potensi dari coaching tersebut. Kemudian saya menerapkan prinsip-prinsip kemitraan sejajar, bahwa saya dengan Bu Mary adalah sama-sama guru. Kemudian percakapannya cukup kreatif dan memaksimalkan potensi Ibu Mary. Juga yang lebih utama dari tujuan tadi saya yang 3, sebagai pendengar yang aktif, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya saya bersyukur itu semua saya dapat. Seperti itu, Bu. Ya, kalau boleh tahu tadi bagian mana yang coaching minta untuk Bapak kompetensi kembangkan? Bagian mana? Kompetensi yang mana? Kompetensi yang coaching harapkan yaitu tentang bagaimana peningkatkan disiplin siswa di kelas. Tadi kan kasusnya itu anak yang sering mengeluarkan bajunya di saat jam-jam belajar, bukan hanya saja di pelajaran beliau, tetapi setelah dianalisa di pelajaran yang lain juga seperti itu, Bu. Ya, berarti antara kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan pertanyaan berbobot, kompetensi mana tuh yang diamati oleh Bapak? Tiga-tiganya, Bu. Oh, Bu Mary minta tiga-tiganya. Di awalnya juga tiga-tiganya. Oke deh. Kalau begitu, dengan prinsip kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Bapak sudah lakukan, sehingga coaching merasa nyaman dan berkembang terhadap pendampingan yang dilakukan oleh Bapak selaku supervisor terhadap coaching Ibu Mary. Betul. Saya rasa saya sangat bangga sekali. Penilaian-penilaiannya juga dilakukan dengan baik. Kira-kira saya boleh tahu nggak Ibu Mary itu terhadap satu skala penilaian di angka berapa 1 sampai 10 yang dirasakan oleh Ibu Mary? Oke. Di awal saya sebelum di awal melakukan coaching setelah melakukan coaching dengan Ibu Mary, ternyata ada peningkatan. Dia merasa lebih terpecahkan apa masalah yang dia alami, yang dia hadapi. Dia di posisi ke-9, seperti itu. Di posisi ke-9 ya? Iya. Kira-kira selaku coach Ibu Mary berharap apa setelah Bapak telah melakukan observasi dengan beliau? Harapan Ibu Mary itu sangat luar biasa. Dia ingin lebih baik lagi mendisiplinkan para siswa, dan di dalam pembelajaran di kelas ingin lebih kreatif dan inovatif juga. Seperti itu. Baik, Bapak selaku supervisor sudah melakukan pendampingan dengan baik terhadap coaching ya, sebagai coach Bapak. Ke depan kerjasama dengan coaching lebih baik lagi, sehingga keterbukaan dalam peningkatan kompetensi dari tiga tadi bisa dapat dijalankan dengan baik. Saya rasa sudah cukup, Bapak Sumarno. Terima kasih sudah berperan, sudah sebagai coach yang baik terhadap coaching Ibu Mary. Iya, Bu. Tetap sehat, salam dan bahagia. Siap, salam dan bahagia. Oke, selamat siang. Selamat siang. Yo, silahkan. Selamat pagi, Bu Erika. Selamat pagi, Ibu Mary. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia juga untuk Bu Erika. Bu Erika, apa kabar? Saya baik, Bu Mary.
Baik juga. Bu Erika kemarin janjian kan ya sama saya untuk ngobrol. Ini kira-kira apa yang mau diobrolkan? Iya Bu Mary, saya ingin sekali bertemu dengan Ibu Mary untuk saya bisa diberikan pandangan atau wawasan terkait peningkatan belajar peserta didik saya yang notabene tahun ajaran baru ini sepertinya mereka itu adalah para korban pandemi yang masih terlelap dan susah untuk diberikan pembelajaran lebih mendalam. Begitu Ibu Mary. Oh iya, Bu Erika, sebelumnya saya mau sampaikan dulu ya, Ibu dengan saya kan setara nih. Jadi saya bukannya mau memberikan wawasan atau memberikan apa, tapi karena kita setara, jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan saja dulu agar siapa tahu Ibu Erika akan mendapatkan jawaban atau solusi atas permasalahannya Ibu sendiri. Ya, nah Ibu Baik, Bu. tadi sudah menyatakan bahwa anak didik yang kelas 10 berarti ya Bu Erika ya? Iya, peserta didik baru. Peserta didik kelas 10-nya ini masih korban pandemi. Kira-kira korban pandeminya itu apa ya? Yang dimaksud dengan korban pandemi adalah bahwa pembelajaran yang mereka terima selama lebih kurang 1-2 tahun melalui Zoom, webinar, sehingga kompetensi-kompetensi yang diharapkan misalnya seperti kemampuan dengan tujuan pembelajaran bisa berkomunikasi bahasa Inggris itu sangat tidak mudah karena mereka itu terpaksa harus melihat contoh-contoh atau contekan secara webinar gitu Bu. Ya, baik. Dan dari itu kemudian Bu Erika mengharapkan apa dari kegiatan kita ini? Saya berharap saya mendapatkan arahan dan bimbingan serta masukan bagaimana sih mengubah pola belajar mereka yang selama ini adalah online sehingga adaptasinya mulai bisa berkembang ke offline karena kita kan sudah bisa tatap muka selama lebih kurang 3 tahun ke depan. Demikian Ibu Mary. Ya, baik. Terima kasih Bu Erika. Bu Erika, jadinya Ibu mengharapkan nanti peserta didik Bu Erika bisa melakukan pembelajaran secara offline ya. Jadi lebih aktif dalam pembelajaran begitu ya Bu Erika ya? Benar Bu. Nah, yang selama ini Bu Erika sudah lakukan apa terhadap anak didiknya? Ya, selama ini sih saya sudah melaksanakan bimbingan secara one on one terlebih dahulu kepada mereka, bertanya sejauh mana pemahaman mereka tentang offline dengan online dan bagaimana mereka bisa merasakan perbedaan melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris khususnya dengan saya secara online dan offline pada zaman dahulu mereka adaptasi di zaman pandemi. Itu bimbingan-bimbingan yang sifatnya diagnostik secara asesmen awal melakukan lisan kepada mereka seperti itu. Iya. Dari bimbingan-bimbingan awal itu, apakah Ibu Erika sudah melihat ada perbedaan antara sebelum dan sesudah diberikan bimbingan? Beberapa sudah, tetapi beberapa stagnan jalan di tempat karena mereka memang pada dasarnya enggak familiar atau tidak katakanlah bahasa umumnya memang tidak berminat terhadap bidang studi bahasa Inggris yang dianggap mereka menjadi momok dalam ilmu serap yang mereka akan kuasai karena memang pada dasarnya mereka bukan tidak menyukai, memang tidak pernah menyukai bahasa Inggris sebagai salah satu alternatif pemilihan mata pelajaran di dalam kegiatan KBM ini. Padahal bahasa Inggris itu kan mereka dapat berkomunikasi secara bahasa internasional, tapi ya susah juga sih Bu membedakan
mana yang susah, mana yang suka dan mana yang tidak suka. Dan akhirnya secara offline mereka sepertinya terpaksa gitu belajar, apalagi kalau ada dialog atau hafalan. Ya, baik. Ibu, kalau misalnya mereka kelihatannya kesulitan terhadap hafalan atau dialog, mungkin ada cara menurut Bu Erika yang membuat mereka menjadi mau untuk melakukan itu. Iya, saya sih melakukan grouping atau pengelompokan sebangku teman sekelas ya. Jadi ada dialog, saya kasih tempo sih untuk 4 kali 45 menit dalam 1 bulan, karena tujuan pembelajaran yang akan saya tagih adalah peserta didik mampu untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Sehingga jalan keluar perencanaan yang saya bikin adalah mereka hanya menghafal dari textbook yang sudah ada di dialog 1 atau dialog 2 di dalam buku cetak bahasa Inggris, dan mereka memilih bebas semampunya. Seperti itu perencanaan yang akan saya anggap mereka bisa mampu dalam 1 bulan ke depan berbicara bahasa Inggris walaupun melalui hafalan. Mungkin juga ada cara lain Bu Erika, misalnya dengan cara apa ya, mereka sukanya apa gitu loh. Ketika praktek pembelajaran berlangsung, katakanlah secara formatif dan akhirnya saya tagih secara sumatif karena untuk 1 bulan, ada beberapa atau pasangan grup itu yang memang menyatakan tidak bisa sama sekali. Dan saya tanya, bagaimana cara saya supaya saya memberikan umpan balik atau penilaian terhadap assessment of format sumatif ini. Lalu mereka bilang, Bu, boleh nggak Ibu memberikan saya tugas tetapi tidak menghafal tetapi bergerak. Saya berpikir bahwa di dalam pembelajaran diferensiasi boleh juga sih tagihan itu saya berikan ke mereka. Dan mereka saya berikan kebebasan, silakan dengan formasi kalimat masing-masing, tidak sesuai dengan saklek di buku, dan silakan lakukan pergerakan untuk bisa belajar dan memperoleh nilai, saya bilang. Dan itu terjadi di hampir setiap kelas, itu ada 2, 3, 4 kelompok sih. Artinya mereka memang di dalam kategori kinestetik. Ya, sehingga saya menyadari inilah yang disebut dengan implementasi diferensiasi dalam penagihan assessment. Seperti itu Bu Mary. Ya. Nah, kalau begitu sebenarnya kan Ibu udah punya solusi sendiri ya Bu ya ke depannya. Terkadang solusi itu kalau kita meyakini diri sendiri, kita perlu konfirmasi dari pihak lain, eksternal. Sehingga bisa dikatakan langkah-langkah itu bisa dicoba dan diadaptasikan, dan akhirnya kita bisa menyimpulkan mungkin ini bisa dilakukan untuk kegiatan penagihan sumatif yang lainnya. Jadi kita perlu external person, pihak ketiga untuk konfirmasi Ibu sehingga kita lebih yakin. Iya, ya. Ibu, saya sih melihat ya dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu ternyata juga sudah memberikan, sebenarnya sudah ada solusi atas masalah tersebut. Cuma mungkin Ibu masih bimbang apakah langkah itu udah benar atau enggak gitu ya Bu ya? Iya. Ya, tapi coba aja dulu Bu. Kalau saya sih menyarankan untuk dicoba saja dulu, kemudian nanti Ibu bisa lihat apakah apa yang Ibu lakukan itu berhasil. Tapi dari apa yang Ibu sampaikan tadi kelihatannya si anak sendiri itu sudah punya solusi kan atas apa yang mereka susahkan itu. Permasalahan mereka udah punya solusi, salah satunya dengan cara bagaimana kalau bergerak. Gitu. Atau juga mungkin Ibu bisa membuat dengan nanti hasilnya tidak hanya ya kalau Ibu minta mereka mungkin melakukan percakapan, ya dilakukan percakapan, tapi percakapannya silahkan nanti diunggah ke YouTube kah, ke TikTok kah,
mungkin itu akan menarik buat mereka karena anak-anak milenial sekarang kayaknya begitu ya Bu ya. Menurut Ibu gimana? Ya saya sih sepakat Bu. Mereka berpotensi melakukan pencapaian assessment itu berdasarkan apa yang mereka minati dan bakati. Dan akhirnya itu menjadi salah satu jalan keluar untuk masalah yang akan sedang berlangsung ke depan. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Kalau begitu Ibu, mungkin Ibu bisa menyampaikan kembali ke saya, kira-kira ke depannya Ibu mau apa terhadap anak-anak tersebut? Ya, sebenarnya saya hanya ingin mereka secara tidak aktif tetapi pasif mampu berbicara bahasa Inggris dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini. Baik, terima kasih Bu Erika. Mudah-mudahan apa yang Ibu Erika inginkan itu bisa tercapai ya. Jadi langkah-langkahnya tadi Ibu udah sampaikan beberapa, silahkan dilakukan. Kemudian nanti beberapa waktu ke depan, mudah-mudahan ketika saya ketemu dengan Bu Erika lagi, saya udah mendapatkan kabar baik tentang anak-anak Bu Erika yang sudah berhasil berbahasa Inggris dengan lebih baik daripada sekarang ini. Begitu ya Bu Erika ya. Iya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Erika. Sampai ketemu lagi ya Bu Erika ya. Sama-sama. Ya, selalu sehat. Amin. Terima kasih Pak Sumarno, silakan. Masih unmute. Oke, luar biasa. Kita kasih jempol dulu. Luar biasa di ending Terima terakhir. kasih Bapak. Berarti sesi terakhir saya sebagai kuci. Iya Pak, kudu dimatiin dulu itu. Rekamannya? Iya. Gimana caranya? Iya, berhentiin rekaman. Nah, berarti berhenti merekam gitu ya? Ya, selamat malam Pak Sumarno. Salam dan bahagia. Selamat malam juga Ibu Erika. Salam dan bahagia kembali. Ya, Pak Sumarno, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Ya, Pak Sumarno, kira-kira Bapak ingin mengembangkan kompetensi mana dari coaching kita ini? Baik, Ibu, sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktunya. Memang beberapa hari kemarin saya menghubungi Ibu untuk bertemu pada siang hari ini, yaitu untuk membicarakan beberapa hal yang saya alami di kelas, Bu. Kebetulan kelas yang saya mengajar itu, anak-anak itu kurang konsen dalam belajar. Di saat saya menyampaikan materi pelajaran itu, anak-anak itu ada yang bercanda, ada yang tidur-tiduran, malah ada yang lari-larian seperti itu, Bu. Baik, dari penjelasan Bapak ini, kira-kira bisa nggak memberikan informasi Bapak Sumarno ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Apakah present? Apakah mendengarkan dengan penuh atau pertanyaan berbobot yang ingin kita bisa komunikasikan? Saya sebenarnya permasalahan saya di kelas itu, saya mengajar itu sudah hadir secara penuh dan semua apa yang saya dapat di pendidikan PPG ini ya atau pendidikan guru penggerak sudah saya jalankan, tapi hal yang ideal saya mengajar itu belum saya dapat gitu Bu di kelas itu. Yaitu tadi yang saya sampaikan, masih ada anak yang masih tiduran, yang nggak semangat, terus seperti itulah kalau sewaktu saya menyampaikan materi itu ada yang tidur di bangku, seperti itu Bu. Iya, berarti dengan gejala-gejala yang terjadi dengan tingkah laku peserta didik Bapak
Berarti bagian yang ingin saya sikapi adalah terkait dengan kehadiran ya Pak ya, present ya Pak. Betul ya, betul ya, present. Jadi atau kondisi idealnya lah gitu, ya, sewaktu mengajar gitu. Kondisi idealnya. Berarti saya perlu juga menekankan kompetensi pertanyaan berbobot ya Pak ya, terhadap komunikasi coaching kita. Terus secara spesifik Bapak Ibu ingin Bapak Sumarno ingin saya observasi di dalam gesture atau tingkah laku anak. Kira-kira menurut Bapak dari segi kehadiran mereka ini ada masalah nggak Pak sebelumnya? Kalau dari segi presensi dari 32 siswa yang saya ampu itu kebetulan ya hanya ada beberapa anak yang kadang jarang hadir. Setelah saya telusuri ternyata anak tersebut ya ada beberapa alasan karena di lingkungan saya mengajar itu kebetulan lingkungan pasar Bu. Jadi kadang anak itu ngikut ayahnya jualan jam 1, jam 2 malam atau dari jam 11 itu kadang dia tidur di pasar, mungkin terganggu jadi kurang seperti itu. Sementara orang tuanya nggak tega karena anak perempuan ditinggal di rumah sendirian, sementara lingkungannya sampai malam juga masih banyak anak yang main-main gitar seperti itu, lalu lalang yang ya lingkungan yang kurang baik lah seperti itu. Kemudian kalau untuk ukuran saya mengajar di kelas, saya sudah mengusahakan semenarik mungkin materi pelajaran itu saya sampaikan. Saya dalam hal ini saya menggunakan beberapa alat peraga yang baik itu audio ataupun audio visual, misalnya video, saya juga sering seperti itu. Tapi tetap aja itu ada anak yang tersebut yang tadi saya yang di saat hadir seperti itu, yang tadi saya sampaikan permasalahannya karena ikut dagang dengan orang tuanya, itu ya tetap gitu karena mungkin karena ngantuk nggak kuat seperti itu Bu. Jadi saya udah ada beberapa step-step yang saya jalani, diantaranya saya hadir penuh di depan anak-anak, mengajar dengan hati, kemudian memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak, baik itu secara audio, kinestetik ataupun secara visual gitu ya. Tapi ya seperti itu anak itu masih saja ibaratnya di pelajaran, bukan pelajaran saya aja saya dapat aduan dari guru mapel yang lain, apa dia lagi pelajaran bahasa Inggris ataupun pelajaran agama, malah bu guru agama juga bilang, Pak ini anak ini kok sering tidur ya, kenapa ya gitu seperti itu ya. Sebenarnya solusinya ya itu tadi, saya sering ke anak tersebut menyampaikan boleh kamu ikut jualan dengan orang tua, tapi tolong jaga hak kamu itu sebagai anak-anak untuk tidur dan tidur yang cukup seperti itu Bu. Ya, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Sebenarnya Pak Sumarno ini sudah memberikan solutif ya, sehingga anak-anak itu dalam tingkat usia seperti usia dini ya di SD itu sebenarnya tidak hanya secara teori. Ya mungkin saja Pak Sumarno sudah melakukan secara praktikal. Apakah Pak Sumarno pernah memberikan contoh konkret sehingga anak-anak bisa mempunyai visualisasi konkretnya seperti apa? Ya, saya dalam pembelajaran tersebut contoh konkretnya ice breaking Bu, supaya anak-anak itu semangat ya. Itu ice breaking saya di berbagai macam variasi, mainnya tepuk 1 jari, tepuk 2 jari seperti itu dengan kata-kata, misalnya tepuk 1 kali yes, tepuk 2 kali mantap, tepuk 3 kali semangat, tepuk 4 kali siap belajar seperti itu. Emang saat-saat seperti itu dia bangun normal seperti biasa Bu, seperti itu. Baik, berarti salah satu metodenya adalah di awal pembelajaran melakukan ice breaking. Betul. Nah, secara visual atau katakanlah ada juga gabungan antara visual dengan auditori, apakah Bapak membuat melek mata mereka dengan menampilkan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran sehingga mereka konsen dan fokus, atau
Bahkan mereka tidak memperhatikan audiovisual yang Bapak tayangkan? Selama media pembelajaran tersebut ke anak-anak itu sesuatu yang sangat baru, misalnya video tentang pembelajaran gitu ya Bu, dengan beberapa pertanyaan ibaratnya pemantiknya, mereka bisa jawab Bu. Mereka bisa jawab seperti itu. Jadi ngantuknya tuh hilang. Seperti itu. Ya seperti itu. Jadi ke teman-teman yang lainnya juga sudah memaklumi memang anak tersebut memang kurang tidur. Kadang ibaratnya kalau lembut sedikit-sedikit ya dimaklumi, anak satu kelompoknya itu udah memaklumi gitu kan. Jadi saya memberikan perhatian ke anak-anak yang lain, anak-anak memang tidur itu harus cukup, kamu anak-anak minimal 8 sampai 9 jam ya, sementara teman kamu itu hanya 7 jam, jadi wajar seperti ini. Nanti saya sarankan pulang sekolah, silahkan kamu sehabis makan, sholat, ya silahkan istirahat tidur, seperti itu Bu. Ya, apakah di dalam tujuan-tujuan yang sudah Bapak konsep dan rancangan-rancangan rencana yang sudah Bapak mungkin sudah formulasikan dalam bentuk tulisan sebagai rencana pembelajaran, apakah anak-anak itu memberikan respon positif? Artinya mereka itu tanggap terhadap keinginan Bapak. Di dalam kelas keinginannya seperti yang Bapak inginkan, sehingga pembelajaran itu selama lebih kurang 35 menit bisa berjalan sejumlah 32 peserta didik. Iya Bu, selama saya memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan dan minat para peserta didik Bu, mereka itu semuanya antusias. Yang tadi disampaikan juga yang bermasalah, misalnya sering ngantuk di sekolah juga, ya sudah beberapa pertemuan ini dia ada perubahan, yaitu mau lebih konsentrasi lagi untuk menyimak apa yang saya sampaikan, terus apa yang saya amati prosesnya dan sampai ke asesmen juga. Dia ya alhamdulillahnya udah di atas KKM lah, di atas KKM SD itu kan 65 untuk matematikanya ya gitu. Jadi dia itu bisa menyelesaikan dari 20 soal itu ya ada 12 sampai 13, itu buat saya adalah suatu kemajuan di mana anak tersebut memang selain memang dalam arti dia itu punya permasalahan dengan kekurangan jam tidur di rumahnya, dia juga memang termasuk dikategorikan anak yang sedang, bukan anak yang cerdas atau bukan anak yang perlu bimbingan. Jadi anak yang sedang-sedang aja itu Bu. Ya, jadi mereka memang kategori kelompok yang sedang-sedang saja ya Pak? Iya. Apakah Bapak sudah melakukan solusi terhadap diferensiasi pembelajaran sehingga ada anak yang bermalam tadi itu merasa tidak enak dengan anak yang lain? Baik, kalau untuk diferensiasinya saya kemarin di pelajaran bahasa Indonesia saya ajak anak itu ke perpustakaan. Dari 32 anak itu tetap saya kelompokkan menjadi satu, tapi setelah saya membuat suatu asesmen sebelumnya didapat bahwa ada 12 anak itu yang termasuk kategori dia cerdas dan memahami bacaan. Ada yang anak yang 10 orang itu bisa membaca tapi kurang memahami apa yang dia baca, dan dari 7 orangnya itu ada anak yang ibaratnya membacanya mohon maaf ya agak masih dieja gitu Bu. Jadi untuk berdiferensiasinya saya siapkan satu tugas di mana untuk anak yang tadi kategori yang satu itu yang cerdas dan memahami bacaan, itu saya buatkan jurnal bacaan di hari itu. Misalnya dia membaca buku judulnya apa, siapa pengarangnya, tahun terbitnya siapa, terus ibaratnya sampai daftar isinya berapa, di halaman berapa kamu baca, kemudian disitulah dia membuat jurnal apa yang kamu dapat dari baca ini, kemudian menyimpulkan. Dan untuk yang kedua diferensiasinya itu karena anak ini paham bisa membaca tapi kurang memahami apa yang dia baca. Saya tugaskan dia membuat judul bacaan, kemudian dia membuat pengarangnya, layoutnya, kemudian penerbitnya seperti itu, dan dengan kalimat yang sederhana, misalnya banyak buku-buku yang bacaannya itu yang seperti di pasir selanjutnya,
ya kan? Jadi buku itulah yang biasanya di halaman tersebut ada beberapa kata aja, tapi banyak gambar. Ya dari buku itu yang kamu baca biasanya halaman berapa, tolong tuliskan. Sementara anak yang dalam tanda kutip yang ketiga yang memang agak perlu bimbingan, itu saya memberikan tugas yaitu dia itu menuliskan judul bacaan, judul buku, seberapa banyak yang dia mampu, ibaratnya saya batasin dari 5 sampai 20. Nah, di situ saya lihat perkembangan mereka itu, dia baca, siapa pengarangnya, itu ya dari yang 7 itu ya 5 itu termasuk sukses, dia bisa menulis judul karangan, kemudian pengarangnya, tahun terbitnya, penerbitnya PT apa, itu bisa seperti itu, Bu. Jadi berdiferensiasi saya yang maksud seperti itu, tapi untuk penilaian sama tetap penilaiannya sama-samakan dengan kuantitas dan kualitas yang mereka miliki masing-masing. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa ya, Bapak sudah memberikan way out atau solusi terhadap kendala-kendala yang sebenarnya sedang dan akan pasti terjadi ya. Iya, Bu. Pak Sumarno, sebelum kita mengakhiri coaching kita ini, dari angka 1 sampai 10, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan kegiatan observasi bersama ini? Yang saya rasakan jelas pertama beban saya ketemu ibu ini jadi agak sedikit berkurang dan tercerahkan itu, Bu. Jadi ibaratnya ada suatu solusi ke arah yang lebih baik. Jadi untuk ukuran angka seperti tadi sebelum saya komunikasi misalnya 6, mungkin saya serang udah di angka 9 seperti itu. Ya, luar biasa sekali di angka 9. Dan yang terakhir, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan bersama ini, Bapak? Apa harapannya? Harapannya saya bisa lebih meningkatkan pembelajaran kepada peserta didik dalam pelayanan kepada peserta didik yang lebih baik lagi dan lebih menarik lagi untuk anak didik, dan di akhir asesmennya yaitu penilaiannya mudah-mudahan anak didik saya mendapatkan penilaian atau hasil yang maksimal seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Sumarno, tetap semangat, salam dan bahagia, sampai ketemu pada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ini waktu. Hai Bu Erika, bagaimana supervisinya? Supervisinya berjalan dengan lancar terhadap Koci. Saya telah melakukan proses kemitraan dengan baik, lalu kreativitas percakapan yang berbobot, kemudian juga saya menggunakan alur tirta dengan teknik rasa. Seperti itu, Bu Mary. Keren sekali, Bu. Iya, Ibu, saya sudah mencatat tadi pada waktu mengamati bagaimana Ibu melakukan coaching terhadap Pak Sumarno. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah baik sekali, dan saya harapkan nanti Ibu dapat melakukan coaching berikutnya terhadap rekan sejawat di tempat Ibu. Ya, dan saya yakin semakin banyak jam terbangnya, pasti semakin terampil Ibu melakukan coaching. Ya, mudah-mudahan ini akan berimbas pada teman-teman yang lainnya di sekolah Ibu. Baik Ibu, yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apalagi yang akan Ibu laksanakan atau Ibu kembangkan berikutnya? Saya akan mengembangkan mendengarkan aktif, Ibu. Baik, ya, semoga kompetensi tersebut dapat semakin semakin mendalam di dalam diri Ibu ya. Terima kasih Bu Erika. Ibu keren sekali karena sudah melakukan semuanya dengan sangat baik. Ya, mudah-mudahan saya juga bisa melakukannya dan Ibu semakin hebat ke depannya. Ya. Baik, saya akhiri sampai di sini. Selamat siang dan sampai ketemu lagi. Selamat siang, bye-bye. Dah.